warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, saudara semua jamaah sholat subuh yang insya Allah dilanjutkan sholat syuruk yang kami hormati. Yang pertama, bersyukur atas segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita dimudahkan kembali untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai abdillah yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah senantiasa mengingatkan kepada kita akan kewajiban-kewajiban kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini senantiasa kita ingatkan kepada umat-umat akhir zaman seperti kita saat ini. Kenapa? Karena kita harus paham, harus sadar sejatinya hakikat kita diciptakan itu untuk apa. Ini hakikat kita itu sampai hari ini diberikan kesempatan hidup itu untuk apa. Ini benar-benar harus kita ulang-ulang sehingga nafas-nafas dalam keseharian kita, aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita itu semata-mata hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidup di dunia ini adalah hari-hari menanam kebaikan, menanam amal yang nanti hasilnya akan kita bawa ke hari yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Di mana di hari itu hanya ada dua tempat kembali. Ketika orang tersebut berbuat baik, amalnya baik, ibadahnya benar, maka insya Allah tempat kembalinya dijamin surga. Tetapi ketika amalnya tidak baik, amalnya melenceng, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka tempatnya neraka. Maka di sini perlu kesungguhan bagi kita semuanya. Yang pertama, niatan untuk ibadah. Yang kedua, ibadahnya harus yang benar sesuai dengan syariat. Maka kalau banyak ulama penceramah menyampaikan syarat diterimanya amal, yang nanti amal itu bisa dikonversi oleh Allah, diganti oleh Allah menjadi pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul mizan, itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah ketika kita melaksanakan amal tersebut berdasarkan tuntunannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya semuanya harus disertai dengan ilmu. Ini semuanya harus disertai dengan ilmu. Maka ini menjadi kewajiban kita sebagai setiap muslim. Setiap muslim, al-muslim, ya, setiap muslim itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Supaya manusia tadi tahu apa yang membuat dia selamat, supaya manusia itu tahu apa yang menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Siapa yang ingin tahu keselamatan dunia akhirat, maka harus mau thalabul ilmi. Maka disampaikan, ya,
Dalam hadis yang lain yang sudah kita fahami yang masyhur, ya, man yurid, barang siapa yang menghendaki dunia, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin, wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmin, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmin. Ini senantiasa kita ingatkan. Kalau kamu ingin menghendaki kebahagiaan dunia, menginginkan kesuksesan di dunia, maka harus tahu ilmunya. Maka sekarang kalau ada kecanggihan teknologi seperti yang dibuat Mas Anton ini, bagaimana? Sekarang itu banyak, ya. Orang itu kalau pengen dunia itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi sekarang, ya. Kalau hanya pengen dunia, ya, dia cukup jadi YouTuber, ya, cukup dari konten kreator, sekarang nggak perlu pakai ijazah. Itu bisa mendapatkan dunia. Ya, yang dipelajari tentunya teknik-teknik keduniawian. Ya, itu nanti insya Allah diberi kemudahan, diberi kesuksesan. Bagaimana sekarang ya banyak ya, mana konten kreator, para YouTuber itu yang penghasilannya itu melebihi penghasilan mereka beliau-beliau yang sudah kuliah tinggi dan sebagainya. Ini kalau ingin mendapatkan dunia ya harus tahu bidangnya, tahu ilmunya. Kalau ingin menghendaki akhirat juga harus dengan ilmu. Maka akhirat itu kaitannya dengan ibadah. Bagaimana ibadahnya yang benar sesuai syariat Allah. Bagaimana nanti ada amalan yang fardu, ada amalan yang sunnah. Nah itu ketika kita tidak mempelajarinya, kita juga tidak tahu. Akhirnya tidak mendapatkan fadilah dari sebuah amal. Nah, maka untuk mendapatkan dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Kalau ingin mendapatkan dunia dan akhirat, berarti dunia ya sugih, akhirat ya sugih. Nah, ini caranya apa? Ya ada ilmunya. Minimal kita menjadikan niat kita untuk dunia itu sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Jadi menyertakan Allah dalam setiap amal kebaikan kita. Kalau orang dikasih dana, dikasih rezeki yang melimpah, tidak lupa untuk sedekah. Ini berarti dapat dunia, tapi juga dapat akhirat. Orang dikasih kemampuan, ilmu, pemahaman, ya ikut ngajar TPA. Orang diberikan skill sebagai pengusaha, maka ada kalanya menyisihkan sebagiannya untuk ibadah. Orang yang sibuk sekali menyempatkan waktunya untuk ibadah. Ini berarti insya Allah akan mendapatkan dunia dan juga akan mendapatkan akhirat. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua yang kami hormati, saya mengajak kepada saya pribadi selanjutnya pada panjenengan semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sebagai wujud bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang ingin dicintai Allah, yang nantinya ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah SWT. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, Bapak saudara semua yang kami hormati, tidak lupa kita punya seorang nabi, yaitu nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang alhamdulillah kita bisa menjadi umatnya, nabi yang mempunyai umat yang terbanyak di antara nabi-nabi yang lainnya, dan nabi yang diberikan keistimewaan untuk bisa memberikan syafaat, serta nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan dan bisa menjamin kepada umat-umatnya untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Disampaikan ada 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Wah, enak banget ya, masuk surga tanpa hisab. Kalau kita mencermati sosial media itu ada yang melewati jembatan Sirat, itu ada yang meloncat-loncat, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang ngetiri sampai, itu ada. Ya kalau kita melihat di sosmed yang berjalan itu. Ini sebagai gambaran ternyata apa? Ketika nanti di akhir zaman, ketika di akhirat kelak, kita itu harus menyeberangi Siratal Mustaqim, sirat ya.
jalan yang menghubungkan melewati neraka untuk menuju surga. Nah, ini benar-benar akan dilihat siapa yang akan masuk terjerumus ke dalam neraka dan siapa yang akan selamat dari neraka. Dan insya Allah umat-umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa berpegang teguh kepadanya, maka insya Allah akan mendapatkan kemudahan dalam menyeberangi sirat tersebut. Kalau ibaratnya ada yang disampaikan seperti jembatannya ini seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Ada beberapa zaman dulu menyampaikan seperti itu ya. Ini menandakan bahwasanya betapa luar biasanya kesusahan ketika ingin menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beruntung insya Allah sebagaimanapun umatnya Nabi Muhammad, kalau muslim maka ada jaminan masuk surga. Cuma apakah masuk surganya cepat, lambat, atau terakhir atau terdepan, nah itu yang menjadi perhatian bagi kita. Kira-kira nanti kita termasuk orang yang masuk surganya terlambat, terakhir, atau yang cepat. Maka dari itu ada satu hal yang paling gampang, caranya adalah mari kita menteladani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak jamaah semua yang kami hormati, yang ketiga, mohon maaf ini saya ketiga kalinya ini ya, pekan kedua, ketiga, keempat. Mohon maaf untuk bulan ini sementara kondisinya seperti itu karena saudara kita ketua takmir ya Bapak Munawar Qadarullah sedang berhalangan, masih belum sembuh total. Kita doakan semoga nanti segera bisa beraktivitas kembali ke masjid. Kalau amin ya, kalau masalah penyakit itu kalau Allah menghendaki itu tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ada dua hal yang bisa mengubah takdir ya. Ya mungkin kita sudah paham, banyak ulama menyampaikan dua hal ini bisa mengubah takdir atau bisa mengubah sesuatu yang mungkin dirasa tidak mungkin. Yang pertama adalah doa, yang kedua sedekah. Monggo mungkin keluarga dan seterusnya bisa memperbanyak doa, kita semuanya juga mendoakan. Yang ketiga jangan lupa sedekah, memperbanyak sedekah. Maka insya Allah akan mengangkat penyakitnya. Kita memohon kepada Allah, kita semuanya diberikan kesabaran, kita diberikan ketaatan, sehingga hari-hari kita nanti benar-benar dalam kebaikan, dalam rangka menteladani Rasulullah SAW. Yang berikutnya juga Ustadz Hasan pada pekan ketiga kemarin juga belum bisa hadir, dikarenakan posisinya kalau tidak salah masih di Saudi ya, karena beliau punya lembaga tur, punya biro tur. Biasanya ada mutawif, menjadi mutawif pendamping umroh, sehingga belum bisa. Semoga pekan depan ini nanti bisa kita tata lagi untuk pembicaranya. Sementara yang masih bisa itu pekan pertama Ustadz Nur Syahid, biasanya pekan kedua Bapak Munawar, pekan ketiga Ustadz Hasan, pekan keempat saya. Tapi ini qadarullah pada bulan ini belum bisa maksimal. Semoga bulan depan nanti bisa kita tata lagi. Sama semua yang kami hormati, alhamdulillah saat ini ujian di akhir zaman sudah mulai banyak ya. Ujian-ujian ketaatan, keistiqomahan itu menjadi satu tantangan besar bagi kita sebagai umat Islam. Ya, kalau kita mau melihat lebih jauh keluar sana, saat ini banyak sekali ya huru-hara di dunia. Ya, huru-hara di dunia itu banyak banget. Kasus-kasus yang ada di Rempang, kasus yang ada di luar Jawa. Kemudian kasus-kasus di Jawa sendiri, di Jawa Timur, Jawa Barat, di pemerintahan, dan lain-lain. Ini kalau kita melihat jauh keluar sana luar biasa. Ya. Seandainya kita itu diberikan kefahaman, seandainya kita diberikan kemampuan, maka tidak salahnya kita ikut terlibat. Karena apa? Karena ketika seseorang itu diberi kemampuan, tapi dia tidak mau mengubahnya, maka dapat kena pasal nantinya. Kenapa? Karena ini ada sebagai kewajiban kita
da'a ilallah ya, mengajak berdakwah di dalam jalan Allah. Tapi kalau dari jauh-jauh sana nggak perlu kita khawatirkan, coba mulai kita khawatirkan diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri. Apakah saat ini amal-amal ibadah kita, amal-amal baik kita masih kita jaga secara konsisten? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena akhir zaman itu ujiannya banyak, fitnahnya banyak. Tidak hanya suami atau istri, orang tua, mertua, anak ataupun saudara, sekarang bisa menjadi fitnah. Yang paling berat lagi adalah fitnah ya dari media, dari tontonan, kemudian dari harta, itu menjadi fitnah bagi kita. Fitnah itu adalah sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah. Kita berlindung kepada Allah dari pekerjaan yang menyibukkan kita, tapi pekerjaan itu menjauhkan kita dari Allah. Kita berlindung diri darinya. Kita juga berlindung diri kepada Allah dari pekerjaan misalnya di sawah dan sebagainya yang bisa melalaikan kita akan waktunya sholat. Kita berlindung diri kepada Allah dari kesibukan-kesibukan dunia, misalnya pekerjaan yang melalaikan kita dari Allah. Maka diusahakan apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya, ketika waktunya ini zikir ya zikir, ketika ini waktunya sholat ya sholat, ketika waktunya sedekah sedekah. Maka insya Allah amal-amal yang kita lakukan nanti tidak menyibukkan kita dalam hal perkara dunia, tapi senantiasa kita ingat akan perkara akhirat. Ini tidak gampang, ya. Apalagi sekarang tuntutan seorang pemimpin, misalnya kita jadi bawahan, ya, pemimpin menghendaki ini dan seterusnya. Maka kita sambil berpikir, belajar, mengusahakan, mari kita jadikan Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Nah ini jamaah semua yang kami hormati, semoga kita semuanya istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Bapak-bapak, saudara semua yang kami hormati, insya Allah ini waktunya suruk sangat pendek ya. Jadi saat ini jam 5, nanti suruknya itu atau terbitnya matahari itu sekitar jam setengah 6. Ya, setengah 6 itu udah terbit matahari. Nanti bisa kelebihan 5 menit atau maksimal 10 menit, ya 10 menit lah. Dari 5.40 nanti kita bisa melaksanakan sholat suruk. Karena memang matahari sekarang sudah lebih cepat ya terbitnya, karena ada perputaran ya, perputaran matahari yang mempengaruhi itu. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua yang kami hormati, tidak ada salahnya mari segera kita lanjutkan aktivitas kita. Dan insya Allah hari ini nanti kita akan membahas bukan kitab Arba'in, karena 2 pekan kemarin sudah kita baca tentang Arba'in. Insya Allah malam pagi hari ini kita akan mengupas atau menyampaikan terkait dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mari kita awali dulu dengan zikir pagi. Silakan yang bawa kitabnya bisa dibuka. Kita baca bersama-sama sebagai satu wasilah. Kalau bisa sebagai rutinitas kita di waktu pagi dan petang, jaminan Allah barang siapa yang membaca zikir di waktu pagi, maka Allah akan menjaganya sampai datangnya waktu petangnya. Dan Allah akan menjadikan ketika kita meninggal di antaranya, insya Allah meninggal dalam keadaan mati yang syahid. Monggo kita awali bersama-sama, yang belum hafal sambil nanti menghafalkan. Ini hanya zikir kecil. Yang paling penting adalah mari kita istiqomah dalam zikir ini, karena insya Allah dengan zikir ini nanti yang akan menjadikan kita senantiasa dicintai oleh Allah, karena zikir juga bisa menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kalau panjenengan lagi gundah, panjenengan lagi murung, silahkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan datang dan akan memberikan ketenangan. Jamaah yang kami hormati,
sesuai yang kita sampaikan tadi di awal, insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Sebelum kita menyampaikan hal tersebut, saat ini kita sudah masuk bulan apa nih? Jumadil Awal atau Mulud atau Rabiul Awal. Maulud nggih. Maulud itu dari kata apa nggih? Ya, maulid ya. Maulud Nabi ya. Jadi dulu diambil dari nama dari artinya kelahiran, hari kelahiran, Mulud ya. Orang kalau dalam bulan Hijriyah namanya adalah Rabiul Awal ya. Di mana pada bulan ini ada satu kejadian yang fenomenal yang menjadi sejarah bagi umat Islam, yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya tanggal pinten? Nabi Muhammad lahirnya tanggal pinten? Nah, yang banyak disebutkan di dalam sejarah-sejarah 12 Rabiul Awal. Meskipun ada beberapa sejarah juga yang menyatakan 9 Rabiul Awal. Nah, yang mana ya ini melihat keumuman saja. Ya, keumuman dalam artian yang sudah beredar tentunya banyak versi dan itu banyak yang menguatkan. Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Kalau dilihat dari tahun Masehi itu tahun 571 Masehi. Lahirnya Rasulullah itu pada hari Senin. Tanggal, nah ini ada yang mengatakan 20 kalau 9 Rabiul Awal 20 April. Kalau tanggal 12 jadi 22 April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari ayah dan bundanya. Siapa ayahnya? Aminah, Abdullah. Ibunya yang Aminah ya. Ya, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah. Dari keperjalanannya Rasulullah SAW kalau mau membaca sirah itu banyak banget. Ya, nanti kalau dulu itu sudah diawali oleh Ustadz Hasan, semoga nanti kesempatan yang lain nanti kita bisa belajar tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penduduk Mekah sebelum Rasulullah hadir sampai nanti Rasulullah wafat itu ada sirahnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, jamaah semua yang kami hormati, Rasulullah SAW ini adalah satu sosok pemimpin, ya, pemimpin yang telah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum dunia ini diciptakan. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, itu Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kitab Lauhul Mahfud. Dan apa tugasnya Nabi Muhammad? Kenapa kok Nabi Muhammad itu begitu istimewa? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Kalau kita melihat di sejarah-sejarah setelah Nabi Muhammad adalah Khulafaur Rasyidin, betapa banyak sekali orang-orang yang mengakui menjadi seorang nabi. Ada namanya yang terkenal itu Musailamah Al-Khazab. Itu mengaku sebagai seorang nabi. Dan nanti di akhir zaman ada namanya Dajjal. Dajjal itu juga awalnya mengaku seorang nabi. Ya, namanya pengakuan itu berarti pasti dia punya keistimewaan. Nah, ini banyak ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada 30 orang setelahku akan mengakui sebagai nabi. Tapi ketahuilah akulah nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini ditulis dalam Lauhul Mahfuz lebih awal dibanding yang lain karena apa? Beliau yang akan menutup para nabi, yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Kalau boleh dikatakan kitab-kitab hal-hal yang dibawa Nabi Muhammad itu menyempurnakan segala sesuatu yang telah diajarkan sebelumnya. Nabi Muhammad hadir membawa Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan Injil, Taurat, Zabur. Itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW ini mempunyai peran yang luar biasa, yang sangat penting.
Bahkan ada satu keistimewaan dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu di sini Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu sebagai pemimpin untuk muka bumi dan lintas generasi. Lintas generasi maksudnya apa? Sejak zamannya Nabi Muhammad masih hidup sampai akhir zaman itu nanti pegangannya, rujukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dunia yang terkenal, ada namanya siapa? Albert Einstein, ada Marconi, Graham Bell, Thomas Alva Edison, itu kan tokoh-tokoh dunia ya. Tapi mereka itu terbatas pengetahuannya, terbatas pada zamannya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini tokoh yang dikenal sampai akhir zaman. Ini bedanya dengan Rasulullah dengan yang lain. Maka ilmuwan-ilmuwan Barat itu mengatakan tokoh yang paling berperan di muka bumi ini adalah Muhammad SAW. Nah ini kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang Nabi kita dan kita harus mencintainya karena apa? Beliau itu spesial, yang dikirimkan oleh Allah dan kita ditakdirkan untuk menjadi umatnya. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi bahwasanya Rasulullah adalah seorang pemimpin. Dalam surat Al-A'raf disampaikan, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Kalau Allah telah mengutus seorang nabi atau rasul kepada sebuah kaum, maka kaum itu harus berbaiat kepadanya. Harus menjadikan pimpinan atau harus mentaatinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah diutus untuk kaum ini. Besok di akhir zaman, di dalam surah di juz 28 banyak disebutkan, besok di akhir zaman akan banyak orang mengatakan, ya Allah, saya kemarin, ini penyesalannya, saya kemarin sudah mendapatkan peringatan dari nabimu, tapi saya tidak mengikutinya. Nah ini kita saat ini punya seorang nabi, Nabi Muhammad yang membawa risalah, maka pastikan kita termasuk orang-orang yang mentaatinya. Di ayat yang lain dalam surat As-Sab, dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiron wa nadhiron walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini satu hal yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang kami hormati. Nabi Muhammad dan para utusan Allah itu pasti membawa kabar gembira dan pasti membawa kabar peringatan. Kabar gembira akan diberikan kepada mereka yang taat kepada Allah, dan kabar peringatan atau berita peringatan diberikan kepada mereka yang tidak taat kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia akan melalaikannya, tidak mengetahuinya. Sehingga apa? Mereka nyaman-nyaman saja di dunia. Oh ini ada peringatan, misalnya ini yang kejadian di Rempang kemarin, banyak orang yang menyatakan, banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan, wahai manusia ingatlah kamu kepada Allah, janganlah kau menyakiti kaummu, kan gitu ya. Banyak masyarakat di sana diusir dan sebagainya. Karena apa? Karena hanya sekedar investasi dan sebagainya. Sehingga apa? Sampai mengorbankan masyarakat, akhirnya mengambil hak-haknya. Hanya gara-gara apa? Gara-gara mengedepankan investasi. Nah ini satu hal yang sangat penting untuk diketahui bahwasanya kita semuanya ini tidak lain di dunia ini dijaga oleh Allah hak-hak kita sebagai seorang muslim yang mempunyai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya tidak semuanya akan mendapatkan kabar gembira, karena tidak semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini sebagai awalan bahwasanya
kita itu mempunyai seorang nabi yang istimewa, yang telah diutus oleh Allah sebagai nabi di umat ini dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Disampaikan lagi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang. Maka kalau ada kata-kata menebarkan kasih sayang, maka yang ada dalam pikiran kita, mari kita berkasih sayang kepada sesama. Ini Rasulullah telah diutus untuk hal demikian. Disampaikan lagi dalam ayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka pada dasarnya untuk mengantisipasi semua masalah di muka bumi ini cukup satu, yaitu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka nanti sudah tidak ada perpecahan lagi. Kalau saat ini terjadi perpecahan karena apa? Karena mereka terlalu sibuk dengan dunianya. Mereka terlalu mengedepankan dunianya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka jauh dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak jamaah semua yang kami hormati, itu awalan terkait bagaimana kenapa kok kita itu harus meneladani Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu diutus tidak lain untuk menjadi pemimpin bagi kita semuanya umat akhir zaman ini. Kami sampaikan lagi yang kedua berkaitan dengan salah satu hadis yang sangat masyhur juga. Saya bacakan artinya saja agar nanti lebih mudah dipahami dan waktunya juga efektif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpinnya. Riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini sangat jelas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita melihat Rasulullah SAW memimpin umatnya. Rasulullah SAW ketika awal berdiri, awal diangkat menjadi Rasul, bahkan mungkin sebelumnya ya, itu ada tanda-tanda kepemimpinan, yaitu pada usia ke-30 tahun beliau lahir. Beliau sudah dipercaya oleh umatnya. Yaitu apa? Ketika saat itu Ka'bah atau Mekah Masjidil Haram dilanda banjir bandang, sehingga Hajar Aswad berpindah dari tempatnya. Nah itu kemudian para suku-suku itu bertengkar gitu ya, atau berselisih paham. Nah, ini siapa ini yang harus meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah gitu ya. Saat itu Rasulullah hadir, sehingga Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, Al-Amin, mereka yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu sudah mendamaikan para kubu-kubu, suku-suku, kepala suku, sehingga bisa memberikan semangat kebersamaan dengan cara apa? Rasulullah menggelar sorbannya, menaruh Hajar Aswad di sorbannya. Setelah itu para kepala suku memegang sorbannya dan Rasulullah memindahkan kepada tempatnya. Nah ini tanda tanya Rasulullah itu seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin di sini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau pemimpin itu memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingannya diri sendiri, maka saat itu mungkin Rasulullah langsung aja taruh gitu selesai. Tapi bagaimana seorang pemimpin, Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin ini menjadikan kesejahteraan, menjadikan kepala-kepala suku tadi itu mendapatkan hak dan martabatnya. Bayangkan kalau seandainya saat ini merasa kita seorang pemimpin, kemudian kita semena-mena,
segalanya diambil keputusan secara sepihak. Maka yang terjadi apa? Tidak ada kemaslahatan. Yang ada adalah, kesewenang-wenangan, otoriter, kayak gitu. Rasulullah tidak. Contohnya tadi bagaimana Rasulullah melibatkan kepala suku untuk menaruh bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Nah ini, kenapa Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah adalah seorang pemimpin yang patut kita teladani. Belum selesai di situ. Seorang pemimpin pasti tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Kita tahu bagaimana kisahnya Rasulullah ketika meninggal dunia. Saat malaikat maut mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi saya memberi kamu dua pilihan. Kamu ingin segera bertemu dengan Allah, ataukah kamu ingin lebih lama tinggal di dunia? Rasulullah mengatakan, saya ingin segera bertemu dengan Rabbku atau Tuhanku, pangeranku. Lalu ketika dicabut sakaratul maut, apa yang diingat Rasulullah SAW? Yang disebut-sebut Rasulullah adalah ummati, umatku. Jadi seorang pemimpin itu hampir-hampir ketika dia itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, sampai akhir hayat pun itu masih berusaha sebaik mungkin untuk melayani umat, untuk minimal mengingat umatnya. Bayangkan ya sekarang ya, pemimpin sekarang itu punya kuasa kebanyakan lupa akan janji-janjinya. Nah, ini belum sampai mati, ini baru kepilih 5 tahun aja mungkin ya janjinya banyak nggak akan dituruti, kebanyakan gitu ya. Bagaimana kalau kita mencontoh Rasulullah, ini kita mulai dari Rasulullah, selesai nih. Bahkan Rasulullah ketika mau meninggal saja yang diingat adalah umatnya, yang diingat adalah rakyatnya gitu. Nah ini perlu diteladani. Nah, apa saya jadi pemimpin suatu saat Mas nih. Bisa jadi panjenengan juga akan jadi pemimpin intinya. Apalagi suami tadi disebutkan di sini, kita kalau menteladani Rasulullah SAW, maka apa yang menjadi dalam tanggung jawab kita itu adalah yang harus kita pimpin gitu ya. Berarti kalau suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka pastikan nanti anak dan istri ini selamat dari segala huru-hara dunia, kemudian masuk di akhirat masuk surga. Kalau istri dapat amanah di sini menjaga harta dan harga diri suami, maka juga sama. Mari dijaga sebaik mungkin. Bagaimana Rasulullah SAW itu bertanggung jawab kepada umatnya, bahkan ketika meninggal saja beliau masih mengingat umatnya. Ini betapa Rasulullah SAW sudah menjadi teladan yang baik bagi kita. Ya, kalau ada pemimpin-pemimpin saat ini yang mohon maaf ketika dulu sebelum dipilih janjinya ke sana kemari, kemudian setelah dipilih lupa semuanya. Ya, semoga lupanya tidak sengaja gitu ya. Kalau sengaja itu jelas-jelas sudah tidak amanah. Ya. Nanti pastikan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka jadi pemimpin itu tidak gampang. Dan tidak enak gitu ya. Maka tidak usah jadi pemimpin ketika memang tidak diberikan amanah kepadanya. Yang kedua, ini ada satu hadis yang menguatkan lagi pemimpin itu yang seperti apa, yaitu pemimpin yang adil. Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah pemimpin atau imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul atau waktu terpisah. Yang kelima, orang laki-laki yang tidak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, maka menolak dengan kata saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang berzikir ingat kepada Allah di saat sendirian hingga ia mencucurkan air mata. Pemimpin yang adil itu menjadi salah satu ciri
orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan di selainnya. Maka di sini bapak-bapak sebagai suami, sebagai kepala keluarga, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang menjaga harta dan martabat suaminya, maka mari kita jadi pemimpin yang adil. Berarti ibu-ibu ini jadi pemimpin tidak? Jadi pemimpin. Ya, pemimpin bagi siapa? Bagi hartanya suami yang ditinggalkan, bagi anak-anaknya. Maka ibu-ibu juga harus berkaca pada Rasulullah SAW bagaimana beliau itu berakhlak kepada anaknya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berakhlak menjaga harta suaminya dan sebagainya. Ini menjadi satu dasar bahwasanya apa? Bahwasanya pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan yang lain. Kalau kita ngomentari pemimpin yang sudah ada, itu nanti kita sibuk katanya, sibuk ngurusi mereka-mereka. Karena mereka itu ya belum tentu tahu siapa kita gitu ya, atau nggak gagas dengan kita. Tapi minimal saat ini kita kembali kepada pribadi kita masing-masing, karena setiap dari kita itu adalah pemimpin, maka dipastikan kita bisa menggunakan kepemimpinan kita untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, ini karena waktunya mepet kejar-kejaran ya. Bagaimana kalau ada pemimpin yang tidak adil, atau pemimpin yang bodoh, atau pemimpin yang kalau Rocky Gerung mengatakan pemimpin yang dungu kayak gini ya. Di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, saya bacakan langsung artinya. Bagi orang-orang yang seorang pemimpin yang bodoh atau pemimpin yang tidak adil, mereka tidak akan mendapatkan air minum dari telagaku. Telaga apa? Telaga Kausar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Nah, ini ada dua matan, intinya adalah yang pertama, orang pemimpin yang tidak adil, maka satu, dia nanti tidak akan merasakan telaga Kausar, tidak akan bisa merasakan nikmatnya minum di telaganya Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah akan membinasakan mereka dengan memasukkan kepada api neraka yang bisa melahapnya atau bisa membakarnya. Nah, ini jamaah yang kami hormati, karena waktunya 20 menit dipercepat. Intinya adalah yang pertama, setiap dari kita adalah pemimpin. Maka setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hati-hati dengan amanah ini. Usahakan yang terbaik, niatkan semuanya karena ibadah. Yang kedua, saat ini kita lagi proses mencari pemimpin di Indonesia. Maka perhatikan dengan baik-baik. Ya, perhatikan dengan baik-baik siapa calon pemimpin yang panjenengan pilih. Kenapa? Karena satu suara saja itu sangat berpengaruh ya bagi kemaslahatan selama 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Jangan asal-asalan menggunakan hak suara kita. Kenapa? Karena kita akan memilih pemimpin. Dan pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang lebih mengutamakan rakyatnya. Tadi disampaikan di sini, kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban kepada rakyatnya. Seperti Rasulullah SAW, begitu beliau mengingat umatnya sampai akhir hayat menjemputnya. Dan Rasulullah selalu mengutamakan apa?